Hai semuanya, saya Tanesha Tarigan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengiris yang telah kami buat sebelumnya tentang model pembelajaran Jigsaw. Pengertian dari model pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam suatu wadah grup kecil. Pembelajaran Jigsaw dirancang untuk menciptakan rasa tanggung jawab siswa pada mata pelajaran yang telah ditugaskan. Berdasarkan hasil pengembangan, Elliot Aronson menyatakan bahwa model Jigsaw adalah dalam aktivitasnya siswa tidak saja memahami dan belajar materi yang disediakan pada setiap anggota yang ada pada dalam grup. Kunci dari model pembelajaran Jigsaw ini adalah pada keaktifan siswa dalam pembelajaran dan pembuatan grup yang terdiri dari 3-5 orang siswa. Adapun tujuan dari model pembelajaran Jigsaw ini merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif, adalah peningkatan dalam keterampilan berbicara, menulis, dan membaca. Agar bisa mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan dari model pembelajaran Jigsaw, maka aktivitas yang dilakukan juga harus berhubungan dengan berbicara, menulis, dan memahami. Ini bisa menjadi maklum apabila pembelajaran Jigsaw sangat cocok dengan semua tingkatan kelas. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Persiapan awal. Langkah awal dalam melaksanakan model pembelajaran Jigsaw adalah membuat grup belajar yang memiliki staf ahli. Grup belajar merupakan grup awal yang mempunyai sejumlah staf ahli yang dibuat untuk meneliti latar belakang dalam masalah. Rahasia kesuksesan model pembelajaran Jigsaw adalah siswa dituntut mempunyai rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga ilmu pengetahuan yang terserap dan masalah yang ada bisa ditemukan solusinya dengan baik. Langkah dalam melaksanakan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, membuat grup heterogen. Yang kedua, siswa diberi konsep yang berbeda. Yang ketiga, setiap guru mendiskusikan untuk menentukan staf ahli. Yang keempat, anggota staf ahli akan mendiskusikan setiap subkonsep. Yang keempat, anggota staf ahli akan dibimbing dalam melakukan diskusi tentang konsep. Yang kelima, presentasi di kelas. Yang keenam, guru akan memberikan kuis. Yang ketujuh, siswa akan menyelesaikan tugas individu dan grup. Demikian langkah dalam melaksanakan model pembelajaran Jigsaw. Halo, perkenalkan saya Winna Elvira Buru Tarigan. Saya sebagai penyaji yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model tersebut. Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw memiliki banyak kelebihan. Di antaranya yaitu 1. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok yang ahli untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat dalam kelompoknya. Yang keempat, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah, menerapkan bimbingan sesama teman, rasa harga diri siswa yang lebih tinggi, dan memperbaiki kehadiran. Yang kelima, pemahaman materi lebih mendalam dan meningkatkan motivasi belajar bagi para siswa. Yang keenam, dalam proses belajar mengajar, siswa saling ketergantungan positif. Yang ketujuh, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lainnya. Lalu yang terakhir, setiap siswa saling mengisi satu sama lain. Berikutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap model pembelajaran akan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Sehingga untuk mengantisipasi tersebut, guru harus menekankan agar para kelompok
menyimak terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli dan bertanya jika ada yang kurang dimengerti ataupun tidak dipahami. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjukkan sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasakan bosan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi tersebut, guru harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Yang keempat, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lebih lama apabila ada penataan ruang yang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh, serta butuh waktu dan persiapan yang lama. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angelina Simbolon. Baiklah, selanjutnya saya Angelina Simbolon dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai permasalahan saat implementasi. Yang pertama, siswa yang ekstrovert akan lebih dominan dari siswa introvert ketika didiskusikan. Yang kedua, siswa dengan kapabilitas berpikir dan membaca kurang akan susah beradaptasi dengan grup belajar bila berada pada grup staf ahli. Yang ketiga, bila pembuatan grup belajar tidak berbeda latar belakang atau heterogen, akan terjadi ketimpangan. Dan yang keempat, penunjukan anggota grup untuk menjadi bagian staf ahli seringkali tidak sesuai dengan kapabilitas. Pastikan guru untuk bisa membimbing siswa dalam menentukan staf ahli. Selanjutnya, yaitu cara mengatasi permasalahan saat implementasi. Dalam mengatasi permasalahan pembelajaran Jigsaw, perlu beberapa hal yang harus diterapkan. Yang pertama, guru bisa menyusun kemampuan belajar siswa dari yang terbaik dan terendah, dan buat grup heterogen dengan data tersebut. Yang kedua, lakukan tes penguasaan materi kepada setiap staf ahli sebelum kembali ke grup asal agar penyampaian materi terhadap teman yang ada di grup asal bisa maksimal. Baiklah, sekian video pembelajaran proyek dari Meneriset kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.